Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang mengenai tentang tokoh Muslim, pendidikan dan biografi Ibnu Al-Nafis. Yang pertama, Ibnu Al-Nafis adalah seorang polimatik atau orang yang pengetahuannya tidak hanya terbatas pada suatu bidang. Selama hidupnya, ia mempelajari berbagai bidang keilmuan, mulai dari kedokteran, bedah, fisiologi, anatomi, biologi, filsafat, sastra, fikih, dan teologi. Ibnu Al-Nafis dikenal sebagai seorang pertama yang menggambarkan sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru, yaitu sirkulasi dari darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Bahkan karyanya tentang fisiologi sistem peredaran darah mampu menandingi penemuan Galen, dokter Yunani abad kedua. Berkat penemuan besarnya itu, Ibnu Al-Nafis dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah atau sirkulasi. Yang kedua, biografi singkat Ibnu Al-Nafis. Ibnu Al-Nafis lahir pada 1213. Ia berasal dari keluarga Arab yang tinggal di sebuah desa bernama Karashia, dekat Damaskus, Suriah. Nama asli Ibnu Al-Nafis adalah Ala al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Hazm Al-Qurashi Al-Dimashqi. Sewaktu muda, Ibnu Al-Nafis mengawali pendidikan dengan belajar teologi, filsafat, dan sastra. Kemudian, saat menginjak 16 tahun, ia mulai belajar tentang kedokteran di Rumah Sakit Nuri di Damaskus selama sekitar 10 tahun. Pada 1236, Ibnu Al-Nafis bersama beberapa rekannya dipindah ke Mesir atas permintaan Sultan Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah. Ibnu Al-Nafis diangkat sebagai dokter kepala di Rumah Sakit Al-Nasyari yang dibangun oleh pendiri dinasti Ayyubiyah. Di rumah sakit tersebut, ia juga mengajar dan belajar ilmu kedokteran selama beberapa tahun. Sebagian besar hidup Ibnu Al-Nafis dihabiskan di Mesir sebagai seorang dokter yang profesional. Ia pun sempat menyaksikan beberapa peristiwa bersejarah seperti jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol dan bangkitnya dinasti Mamluk. Al-Nafis juga pernah dipercaya menjadi dokter pribadi Sultan Baybars dan beberapa pemimpin politik lainnya. Pada usia 74 tahun, Ibnu Al-Nafis dipercaya sebagai dokter kepala di Rumah Sakit Al-Mansyuri hingga akhir hayatnya. Ibnu Al-Nafis wafat di Kairo, Mesir karena sakit pada 17 Desember 1288 dalam usia 75 tahun. Yang ketiga, penemuan Ibnu Al-Nafis. Berikut ini beberapa penemuan Ibnu Al-Nafis. Yang pertama, sirkulasi paru. Yang kedua, sirkulasi koroner. Yang keempat, karya Ibnu Al-Nafis. Yang pertama yaitu The Comprehensive Book on Medicine. Yang kedua, Commentary on Anatomy in Ibn Sina's Canon. Yang terakhir, Commentary on Hippocrates, A Nature of Man. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai tokoh Muslim, pendidikan dan biografi Ibnu Al-Nafis. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.